kalau mau menyorot kasus-kasus beberapa yang ada masalah di pondok-pondok pesantren yang abal-abal itu, misalnya pihak Trans 7 ya nyoting saja meliput di pondok yang bersangkutan secara langsung. Pondok ini loh, ini pengasuhnya namanya ini, oknumnya ini, kemarin membuat masalah seperti ini, pondoknya saja yang bermasalah itu yang diliput, jangan meluas ke mana-mana. Lah akhirnya ya menjadi pembelajaran, oh iya ternyata pondok ini ditelusur seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh pondok abal-abal, pondok-pondok yang ngaku saja pesantren ternyata dia tidak berafiliasi, tidak bersambung sanad keilmuannya pada para kiai-kiai kita yang mulia, kan ngaten. Ngoten, jangan digebiah uyah, generalisasi, ambil kasus bagian untuk menilai, menghakimi sesuatu secara umum, tidak boleh. Itu kan salah satu dosa besar, generalisasi, gebiah uyah. Kalau dalam bahasa agama ya takmim, ya tidak boleh mengambil sebagian untuk menyimpulkan keseluruhan, tidak boleh. Lah malah di framing seperti itu kan seakan-akan seluruh pondok pesantren itu gayanya seperti itu, seperti feodal, seperti perbudakan dan sebagainya. Masya Allah, apalagi yang menjadi sorotan percontohan kok pondok Lirboyo, Masya Allah, yang semua santri se-Indonesia pasti berafiliasi, nyambung sana keilmuannya kepada Lirboyo ya ke Syekhona Khalil, ya ke Mbah Hasyim Asy'ari, itu sambung sinambung. Ya kalau dalam organisasi kuno, dalam dunia pondok pesantren keulamaan, ya Mbah Yai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi namanya NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bagi kalangan santri pesantren kuno seperti saya yang juga alumni pondok pesantren kuno seperti itu, warisan dari Wali Songo. NU itu, Nahdlatul Ulama, bagi para santri ini, bagi para warga NU secara umum, itu bukan sekedar hanya organisasi Islam, bukan hanya organisasi keagamaan, bukan hanya sekedar organisasi secara formal ngono kae toh. Enggak, santri NU seperti saya, warga NU secara umum, ya niate kenapa kok nderek NU? Ya pasti nderek para kiai, nderek para masyayikh, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, dan seterusnya termasuk Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Kalau sekarang ya Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo, nderek para kiai. Sehingga seseorang siapapun yang mencoba untuk menganalisa NU kok hanya melihat dari struktural organisasi Nahdlatul Ulama pasti salah. Apalagi menghitung warga NU kok hanya berdasarkan struktural catatan data yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama, pasti salah. Tidak seperti itu. Bagi kami, NU itu bukan hanya sekedar organisasi yang secara legal formal ada struktur organisasinya, itu ya santri NU yang nderek mengikuti para kiai, para ulamanya, warga NU secara umum, secara kultur, secara budaya di Nusantara ini mengaku saya adalah orang NU, itu bukan hanya sekedar organisasi itu Nahdlatul Ulama. Warga NU seperti saya, santri NU, ora peduli sing jadi ketua PBNU sapa, ora peduli. Ora peduli. Sing jadi pengurus di dalam struktural, siapa yang mengisi struktur kepengurusan di NU itu, ora peduli. Gonta-ganti pengurus tidak masalah. Bagi kami organisasi NU itu secara organisasi ya, secara struktural, itu lebih penting enak ngono tok. Yang penting ada hanya untuk legal formal. Ikatan kelembagaan ya toh, keorganisasian yang diakui negara sebagai legalitas. Tapi lebih dari itu, warga NU, santri NU itu sebenarnya di dalam Nahdlatul Ulama ini yang mengikuti para ulamanya. Jadi kowe wong NU, nggih, lha ngopo NU? Kula nderek Mbah Hasyim Asy'ari. Kula nderek Mbah Yai Masrur Ahmad. Kula nderek Mbah Yai Abdul Karim. Jadi orang-orang secara kultur, secara budaya, kemasyarakatan, warga NU itu adalah kumpulan masyarakat yang bersama-sama nderek para ulamanya, para kiai sepuhnya, para kiai-kiainya, para ulamanya, para ustadznya yang berjuang sejak sebelum kemerdekaan, tarik ke belakang sampai ke era Wali Songo. Itu warga NU. Itulah kenapa mau mendata berapa jumlah warga NU itu ya sulit. Mergo seperti saya sendiri, saya tidak peduli secara struktural itu seperti apa, siapa yang mengisi, gonta-ganti ketua umum PBNU tidak masalah. Karena warga NU secara kultur, secara budaya di masyarakat, mereka adalah bukan hanya sekedar organisasi legal formal itu, organisasi kemasyarakatan atau apa, tapi lebih dari itu adalah sekumpulan orang yang menjaga akidah, menjaga akidahnya
dari akidah-akidah yang melenceng, sehingga mereka tetap lenceng lurus mengikuti jalan para kiainya, para ulamanya yang sangat berintegritas, punya kredibilitas yang luar biasa, sambung sinambung sampai era Wali Songo, sampai para ulama pendahulunya, sampai Kanjeng Nabi, tidak putus terus menerus, sambung sinambung sampai hari ini. Itulah kenapa pondok-pondok pesantren kuno, kitab-kitab para ulama sejak zaman dulu itu tetap terjaga dan dikaji terus menerus. Kajian kitab kuning ini gitu, kuliah-kuliah kayak, sekolahan-sekolahan modern kayak, do iso maca apa mahasiswa nih? Ra iso. Bahkan misalnya dalam hal keagamaan pun mereka hanya menyuplik, misalkan dari kitab kuning apa dalam fikih Fathul Mu'in kayak atau apa, hanya mencuplik, itu pun terjemahan. Bagi santri seperti kita yang kulino mengkaji kitab kuning seperti ini ya, tafsir kayak fikih kayak tasawuf kayak atau apapun, melihat mahasiswa itu kan hanya ketawa, guyu ngono nih, jari ini cerdas, jari ini pinter, sarjana, profesor. Di situ apa yang mereka pelajari di kampus yang hanya nyuplik itu pun hanya terjemahan dari kitab kuning, terus nyuplik ini nyuplik itu, pembahasan apa. Lihat di pondok pesantren hal-hal seperti itu yang mereka pahami itu hanya awal, itu tidak iya kok. Santri-santri yang memahami hal seperti itu di awal-awal mondok kok. Ngono neng kono dengan bangganya loh, titel profesor, titel apa doktor, sarjana S1, S2, S3, S tong-tong. Bagi para santri yang setiap hari ngaji, bukan hanya mencuplik satu dua dan bukan hanya terjemahannya, dibaca kitab aslinya, dikaji sejak awal sampai akhir. Mereka seperti itu yang katanya mengaku-ngaku orang pinter, kan hanya ditertawakan kalau di pondok pesantren. Ngaten loh. Jadi itu yang harus dipahami. Moga-moga ya luweh meluas lagi, lebih banyak. Ya kalau tidak paham betul dengan kultur pondok pesantren kuno ya ala tradisi kita di NU, di Nahdlatul Ulama, ya sebaiknya jangan bicara atau meneliti dulu, menganalisa dulu. Bila perlu mondok dulu, disitulah mondok 40 dino kayak mondok setahun kayak, agar benar-benar tahu dan merasakan nuansa suasana yang sesungguhnya sebagai santri di pondok pesantren. Lah aku ki sangang tahun yang pondok kira tahu mahera tahu ngombe banyu mateng, banyu kolah keran atau langsung ngokop neng kolah. Ora masalah. Ya berkah-berkah saja. Wira anggere di nganu neng dunia modern kedokteran ora wis ndak sehat ya ayo biasa. Mangan nemu sego tok, ora sego ya wis ora mangan rong dino biasa. Apakah itu penderitaan? Tidak, saya ulangi sekali lagi. Bukan, bagi kami yang merasakannya tidak dianggap sebagai penderitaan apalagi tersiksa, ora, dijalani dengan sukacita. Keberkahan yang luar biasa, apalagi pondok pesantren sekarang ya, yang zaman sekarang ya sarana prasarana lebih modern, masalah makan wis sudah tidak menjadi masalah. Orang kaya zaman santri-santri kere, zaman kumbian santri kere. Aduh, niku ya, semoga-moga bisa meluruskan kesalahpahaman dari orang-orang yang ngaku modern itu dan memframing, melihat satu dua kasus, melihat sebagian untuk mengeneralisir, menilai keseluruhan. Itu tidak fair. Kan ilmu modern mereka sendiri yang mengatakan jangan generalisasi, hanya menilai 1, 2, 3 atau berapa oknum kasus di pondok-pondok pesantren yang abal-abal, yang saya yakin pendirinya atau pengasuhnya juga tidak punya integritas keilmuan yang mumpuni, bahkan mungkin malah tidak pernah nyantri, tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, terus mereka membuat pondok pesantren hanya untuk mencari keuntungan pribadi dalam tanda kutip, atau mungkin malah pemuasan hasrat hawa nafsu, ada pencabulan, ada penipuan, ada macam-macam itu. Kalau ada beberapa oknum yang seperti itu, ya sorot saja oknumnya, bila perlu buka identitasnya siapa mereka, sehingga yang salah dikatakan salah, tapi tidak terus ada beberapa oknum yang salah dipukul rata untuk keseluruhan. Niku buatan fair, tidak fair. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alah jan arep ngaji malah kalingan kuwi. Ya salah ragetang saayat rong ayat ngaji dhisik tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi inna
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سنة الشيخ كي مسرور أحمد بن واسد. شجرتنا السيدة شجرتنا المحلي شريف نفعنا بهم ومهم وكرمتهم. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين bolak saudara Jong kirim pada tahun. Lana lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina kanthi semasane paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab Taurat tegese kitab Taurat al-Furqan ing Furqan atfu tafsir ataf tafsir al fariq tegese perkara kami sahake bainal haqqin dalam perkara hak dalam antaraning perkara hak wal batil halal perkara halal haram lan haram supaya ana apa ya la'allakum supaya ana sira kabeh namna sira kabeh tataduna pada oleh pituduh sira kabeh bi iklan kitab minad dalali oleh pituduh saking sasar wa qalan terus semasane ngendika Musa Nabi Musa qaumi maring kaum Nabi Musa rupane aladina kasaladina abadu kang padha nyembah sapa kaum al-ijla ing pedet emas ijel pripun oleh ngendika Kanjeng Nabi Musa maring kaume ya kaum he kaum ingsun inak menustune sira kabeh dalam tempo dengan ya sira kabeh angfusakum awak dhewe nira kabeh oleh nganiaya ira kabeh bittikhadikum carane oleh nganiaya sira kabeh ngopo kok kowe dianggep nganiaya menganiaya dirimu sendiri bittikhadikum lan sebab ya ngalap pira kabeh lan ijlaing pedet emas ilah ning dadi pangeran kamu kok mengambil Tuhan selain Allah malah menyembah pedet anak sapi. Fatubu semong-semongso sira kabeh padha nganiaya awak ira kabeh kelawan sebab ngalap pedet sira kabeh dadekake Gusti Pangeran yo fatubu mongko tobat sira kabeh labari iku maring zat kang dadekake sira kabeh khaliqukum tegese sang pencipta kalian semua min ibadati saking ibadah ngijel tobato saking nyembah pedet kuwi mau fakatulu mongko padha mateni sira kabeh yang fasik ngawat dhewe kabeh liyaqatula tegese drapun mateni soal bari wong kang lebaran yang terbebas dari kesalahan mingkum hal sang sira kabeh al mujrima ing wong kang dosa keluputan dalikum temungkun kota lel kota tegese mateni khairul bagus laku di sira kabeh inda bariku ndeleng sandingi Gusti Pangeran ira kabeh zat kang dadekake ira kabeh pencipta kalian fa wa faqakum. Bismillahirrahmanirrahim li fi'li dzalika fa faqakum mung dadekake nocokake sapa rob barik ing sira kabeh li fi'li dzalika karena nglakoni mengkono tobat warsalan ngutus sapa Gusti Allah ngutus alaikum atas sira kabeh fa faqakum mung nulungi sapa Gusti Allah li fi'li dzalika karena nglakoni mengkono tobat warsalan ngutus ngeculake ngutus ya ngeculake sapa Gusti Allah alaikum atas sira kabeh sahabatan ing mega mendung sadang ireng diliputi kegelapan ditutup mendung supaya ini apa li ala bisyara drapan orang kali sebab batu setengah ira kabeh batu setengah weneh fa yarhamuhum kok dadi welas sebab ing ba'dun hatta qatala sing mateni sebab mingkum sang sira kabeh kutila no maf'ul nganu to mabni maf'ul to kalimat pasif hatta kutila sing den pateni mingkum sesur kabeh sunah sampai enas padane 70 alfane wudi fata nrimo tobat Gusti Allah alaikum ante sesur kabeh aya qabila tegese nrimo Gusti Allah tobat aku tobat ira kabeh nutur Gusti Allah wa Gusti Allah katawabu zat kang moho akeh oleh nrimo tobat ar-rahim banget welas asih wa ayat kultur semasane ngucap sira kabeh
wa qad kharajtum hatan terus metu sira kabeh mak Musa bersama Kanjeng Nabi Musa li ta'tadiru drapne persaben sira kabeh Allah marang Gusti Allah ing ibadatil ajri saking nyembah pedet wa sami tulan midanget ngrungokake sira kabeh kalam ing kalame Gusti Allah ngucap pripun ya Musa niku ini cerita tentang Kanjeng Nabi Musa dhisik ya, malah dikhianati kaumnya sendiri. Wis diperjuangke njikok kita pituduh ke Gusti Allah, jane ora suwe, balik-balik malah kaume nyembah sak liyane Gusti Allah. Padahal wis diwehi kanugrahan akeh sangka Gusti Allah. Gusti Allah sudah membantu sangat banyak sekali, memberi pertolongan sangat banyak sekali, berjasa besar, tapi malah tidak diapresiasi. Bukan setia menyembah Allah, malah nyembah selain Allah, nyembah pedet. Ini persis kasus seperti orang-orang modern hari ini di negara ini. Gitu, bila dihubungi karo Trans 7 itu tadi tuh, masya Allah, para kiai, para ulama-ulama kita, bahkan sebelum Indonesia ini merdeka, pondok-pondok pesantren itu sudah mendidik generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang berakhlak dan bermental baja, mental petarung, mental pejuang itu tadi tuh. Bahkan ketika perjuangan kemerdekaan juga sangat aktif membantu kemerdekaan negara ini, ya jasanya sangat besar membentuk generasi yang bermental tangguh dan seterusnya dan seterusnya. Ketika sudah merdeka menikmati kemudahan modernitas yang ada sekarang, tanpa apresiasi, jangankan kok berterima kasih, malah menyerang, malah menghina, malah memukul rata seluruh pondok pesantren yang ada. Lagu itu, nah, persis ini ditinggal jika kita tahu ya, malah balik-balik kaum Nabi Musa. Piye oleh ngucap kaum ya Musa he Musa lan minatkan besok ora bakal iman sapa ingsun kemarin sirahatan naros ing ningali ingsun Allah Gusti Allah jaratan hale ngedeng ayang-ayang nanti kesing ngedeng melihat secara mata terbuka pengen delok Gusti Allah langsung. Ya fakhodat mongko natraping sira kabeh apa saikatu bledek sayhatu tegese apa jenenge petir lho suara gede famutum dadi mati sira kabeh kleker lah antum halite sira kabeh tang durung padha ningali sira kabeh ma perkara halakang udara ucul apa mabikulan sira kabeh ataba asum apa asna cuma asum limnangake sapa ingsun kuwi sira kabeh ahyayna tegese urip kaya sing komisar kabeh empat mati wonten saking sawise mati nira kabeh la'alakum supaya nek ana sira kabeh kita syukurna padha syukur matur nuwun sira kabeh bahkan sudah pelanggaran pun terus malah diselamatkan pelanggaran lagi diselamatkan lagi ditolong lagi loh korban syukur ya angel men matur nuwun. Nah makanya santri-santri seperti saya dan banyak jutaan puluhan juta yang lain itu juga seperti itu, rasa berterima kasih besar kepada para kiai, kepada para guru-gurunya seperti itu. Nah pengen ngerti produk pondok pesantren, produk alumni dari pondok pesantren ala kuno, tradisi NU yang mewarisi genealogi keilmuan sambung sinambung sampai Wali Songo. Kalau pengen tahu produk alumninya, yo salah sijine aku. Nek pengen ngerti, deloken sedikit cuplikan ngaji ning pondok carane ngenekan. Ngono to. Delok wae, iki lak dhewe ngaji sering direkam. Banyak sekali konten yang kita rekam toh di dalam channel ini saja. Channel apa kayak dijenengi apa ya channelnya Gus Gokil Arif Ahmad ya toh. Buka konten-konten ngaji ini terus didelok, disemak bagaimana kualitas keilmuan yang disuguhkan di dalam konten-konten ngaji itu. Delok produk alumni santri pondok pesantren. Kalau ingin tahu kualitas keilmuannya seperti apa, delok, semak, lihat seperti itu kualitasnya. Dan saya berani bilang, yang saya keluarkan, keilmuan yang pernah saya ajarkan atau saya jelaskan, yang terekam, yang ngaji tidak terekam lebih banyak lagi sebenarnya toh. Ngaji yang tidak terekam lebih banyak lagi, yang terekam saja, yang terekam terus menjadi konten di channel itu tadi. Buka Gus Gokil Arif Ahmad, buka channel-channelnya itu, terus silahkan dilihat ngajinya, pengen melihat kualitasnya, produk alumni pondok pesantren kuno itu seperti ini. Itu saja saya berani bilang, yang sudah ada ngaji-ngaji saya yang di konten-konten channel itu, saya berani bilang tidak ada 10% dari keilmuan keseluruhan yang telah diajarkan oleh para kiai kita. Ora enak 10% nih. Itu sing tak tokke, gur sing pengen tak tokne wae. Karena banyak hal yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja di publik, karena ketika audien belum siap menerima ya malah membahayakan, entah membahayakan akidah, membahayakan pikiran karena belum siap.
keilmuannya, ilmunya orang tekan loh. Saya berani bilang ya orang enak 10% ya saya tak tahu. Dan saya berani bilang saya saja, saya sendiri yang di sini ya berjuang semampunya lah, kecil-kecilan ya. Hanya satu dari jutaan santri yang menjadi pejuang yang lainnya. Ya saya yakin kualitasnya jauh lebih unggul dari sana, dari saya, kualitasnya lebih unggul dari saya, di luaran sana pasti lebih banyak lagi. Luwih akeh sing kualitasnya luwih dhuwur, luwih hebat, luwih mantep, luwih ikhlas, ilmunya ya luwih ngalim daripada saya. Di luaran sana pasti lebih banyak lagi. Lho, produk pondok pesantren kuno. Ngoten, la'allakum tashkurun. Matur nuwun, hai bangsa Indonesia, setidaknya berterima kasihlah. Kalau kamu tidak bisa berterima kasih, diamlah. Minimal menang nek ora paham. Nah, niku. Ngewangi orang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tashkuruna syukur sira kabeh nikmatan sing dari kalian mengkono-mengkono, ya aku mau. Ba'atsnakum min ba'di matikum ila akhirih. Dan berbagai macam pertolongan Allah yang lainnya. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa dhalalna yum bisa men sira alikum mantes sira kabeh ghamama ing mendung mega satar nanti sing nutup sing sira kabeh si habib lan mega arraqikan tipis min harisyan saking panas srengenge fiteh yang dalam orot teh wa dhalalna nur nagi sama sira alikum mantes sira kabeh ing dalam teh almanna ing manisan manna salwalan salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ataran jabina antaran jabaini buah apa piye watir lan mano asmani lan kang asmane kang lemu takfil mime kelawan kawaca takfif mime iso kawaca takfif wal qaslan kawaca qasar takfif lan qasar apa jenenge takfif kuwi tidak ditasdid berarti ya ta qasar berarti cendak ora dawa. Bismillahirrahmanirrahim ya kuwi sejenis manisan buah dan sejenis apa jenenge ya mungkin manuk panggang ngono-ngonoan iki menawas salwa. Bismillahirrahmanirrahim manisan kaya madu terus manuk sing lemu. Kulu pakulan ngendika sapa sen kulo mangan sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-bagus perkara selima rezeki kang paling rezeki sapa sen kulo sira kabeh wala tadakhiran aja nyimpen sira kabeh fakafaru mongko bismillahirrahmanirrahim mongko sebab kufur sapa sira kabeh Bani Israil to. Lha kula kalimatnya ngono to, kalimat fi'il mati to kuwi. Nek kalimat fi'il mati ya berarti fa'il ya Bani Israil kuwi mau ya. Nikmat nikmat waru. Lan padha nyimpen sapa Bani Israil faqutia mongko den pedhot apa kuwi mau manawa salwa lo diomongi aja mbok simpen wis panganan wae rezeki saka Gusti Allah panganan rasa khawatir ku kentekan jangan takut nanti kehabisan atau nanti menjadi miskin fakir ndak itu rezeki nanti besok ya diberi lagi tidak perlu menyimpan menimbun-nimbun makanan malah rasa ketakutan mereka takut kere takut miskin takut fakir takut tidak diberi pertolongan oleh Allah lagi meragukan pertolongannya Allah dia seperti suudzon kepada Allah loh malah nyimpen makanan akhirnya apa ya diputus rezeki itu nikmat itu oleh Allah untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim wa madzalamuna lan ora padha nganiaya sapa kaum Bani Israil ing ingsun bitar kalau mungkon kufur walakin kanu tapi ana sapa kaum Bani Israil mangfusakum ya dene kaum Bani Israil biya terima padha nganiaya sapa Bani Israil ya ana wabalahu karo sak temene bilahine kuwi mau apa kedzaliman mereka itu kekufuran mereka iku alihim yo melarati balik ngatasé kaum Bani Israil. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Allahu Akbar. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.